Bapak Ibu, Saudara, selamat pagi. Mari kita segera mulai ibadah pada pagi ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah kami pada pagi ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64. Kidung Jemaat nomor 64, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama memusatkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terpuji nama-Mu, Engkau yang senantiasa mengembalakan kami. Engkau yang telah menuntun kami tiba di tempat ibadah untuk membangun ibadah memuliakan nama-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin hati kami masing-masing, agar kami boleh menangkap makna yang tersurat dan yang tersirat dalam firman untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Hari Sabto Winedar
yang telah Tuhan panggil untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Rapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan betul-betul dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Jauhkan kiranya dari godaan dan mara bahaya. Demikian Tuhan seluruh doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini terambil dari Roma 6 ayat 1b sampai 11 yang demikian bunyinya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu, saya ulangi, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian yang terhadap, saya ulangi, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini menurut kalendernya GKJW, Majelis Agung GKJW, itu penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Masih dipandu dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, menjadi saksi dan pelayan Kristus memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi butuh persiapan yang khusus, butuh kesiapan hidup kita, hati kita, mental kita untuk menjadi saksi dan pelayan Kristus. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini menceritakan tentang keberadaan orang percaya yang selalu bersama-sama dengan Kristus, yaitu mati dan bangkit dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, logikanya kalau ada pemutihan, misalnya pemutihan hutang, itu ketika hutang-hutang itu diputihkan, siapa yang paling mendapatkan untung? Tentu saja yang hutangnya paling banyak. Karena sudah diputihkan, jadi merasakan mendapatkan keuntungan yang lebih daripada yang lainnya. Nah, konsep yang seperti inilah yang dipakai di dalam firman Tuhan tadi. Sehingga dimulai dari pasal 6 ayat 1b, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia?
Jadi pemahamannya kalau dosanya banyak nanti mesti diampuni mendapat keuntungan yang banyak pula. Nah di sini Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, sama sekali tidak. Ya, mengapa demikian? Karena ya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya Bapak Ibu, sebetulnya kedudukan orang percaya yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya di dalam Kristus, dia akan selalu bersekutu dengan Kristus, dan ketika itu terjadi maka semuanya menjadi seperti yang disebutkan di dalam ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi ketika orang-orang memberi diri dibaptis, dia dibaptis dalam kematian Kristus. Artinya apa? Dia dibebaskan dari belenggu dosa. Dan ketika Kristus dibangkitkan, maka setiap orang percaya memiliki hidup yang baru. Makanya kalau mau coba-coba boleh enggak hidup di dalam dosa lagi, supaya nanti kasih Kristus semakin besar, semakin nyata. Sekali-kali tidak. Dan ini yang perlu menjadi pegangan di dalam hidup kita bersama. Ketika kita menyadari bahwa kondisi atau status kita itu sudah dibaptis, berarti dibaptis bersama-sama dalam kematian Tuhan Yesus. Artinya sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Dan sekali-kali tidak boleh berdosa lagi. Nah, artinya kita harus mewujudkan hidup yang baru bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Nah, karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, jelaskan ini ayat 6, supaya jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, jangan menyerahkan anggota tubuh kita untuk berbuat dosa atau bahkan sampai menghambakan diri kepada dosa. Tetapi kita menjalani hidup yang baru bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Menjalani hidup baru, menyerahkan hidup kita, segala anggota tubuh kita kepada Kristus. Hidup bagi Allah. Jadi bukan hidup bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita hidup bagi Allah? Ya meninggalkan dosa, menjauhi semua pelanggarannya, berusaha taat dan setia melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita bisa merenungkan ini, maka kita akan mempraktekkan hidup yang baru bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Hidup sebagai manusia yang baru, hidup bagi Allah. Ya, jauhkanlah segala tingkah laku, ucapan yang tidak berkenan kepada Allah. Jauhkanlah hidup kita ini dari segala hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena hidup bagi Allah adalah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Jadi segala sesuatu yang tidak kudus, segala sesuatu yang tidak benar harus dibuang jauh-jauh. Ya misalnya omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang jorok, ya fitnah, dendam dan sebagainya, itu harus dibuang. Nah Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ketika orang memendam sesuatu, atau dendam atau memendam kesalahan orang lain, maka dia menjadikan dirinya itu dihinggapi penyakit. Ya. Ketika seseorang benci dengan orang lain, maka ketika dia bertemu, dia sendiri sudah salah tingkah. Loh, padahal dia benci. Kalau nggak ada apa-apa kan ketemu ya, oke lah, mau jabat tangan, mau cipika-cipiki, mau apa saja. Tetapi kalau dia merasa itu berarti ada jarak. Ketika ada jarak itu menyiksa diri kita masing-masing. Makanya hidup
untuk Allah itu ya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan segala hal yang tidak kudus dan tidak benar harus dibuang jauh-jauh. Ya, memang ini tidak mudah karena kita hidup di dunia, dan dunia itu identik dengan dosa, karena dunia dikuasai oleh si jahat. Ya, karena dunia ini identik dengan dosa, padahal kita hidup di dunia, bagaimana kita bisa menghindar dari dosa? Ya, caranya satu, hidup bersekutu dengan Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan itu akan membuat kita jauh dari segala tindak yang tidak benar. Kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan membicarakan firman Tuhan. Ini yang disebutkan di dalam janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, yaitu sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 12 disebutkan demikian. Ya, kenapa? Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Dengan karya Tuhan Yesus yang sudah rela mati dan dibangkitkan, maka hidup kita yang lama harusnya dibuang jauh-jauh, hidup sebagai manusia yang baru, hidup menyerahkan hidupnya kepada Allah. Jadi hidup bagi Allah. Nah, menjadi senjata-senjata kebenaran. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, dan apapun yang kita lakukan, itu adalah sebagai senjata-senjata kebenaran. Di mana ada ketidakbenaran, kita akan menjadi pembawa kebenaran. Di mana ada kerusuhan, kita akan membawa kedamaian. Ya, di mana kita ada kekacauan, kita akan membawa ketertiban. Itulah senjata-senjata kebenaran yang mencerminkan bahwa kita itu hidup sebagai manusia baru, hidup untuk Allah, bukan untuk diri sendiri, apalagi hidup untuk dosa. Nah, masalahnya kan bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu, karena kita berada di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh dosa. Ya, sekali lagi saya katakan memang tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berniat sungguh-sungguh, kita minta pertolongan kepada Tuhan melalui Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus akan berkarya. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan membimbing kita, bahkan Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, masalahnya kita mempunyai niat sungguh-sungguh enggak untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, sehingga kalau kita menjadi senjata kebenaran itu lama-kelamaan orang lain akan tahu bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan semuanya itu benar. Ya, sekali dua kali mungkin tidak terasa, tapi lama-kelamaan pasti orang akan tahu. Oh, si A itu perkataannya benar, tindakannya benar. Nah, ketika kita melakukan bersama-sama dengan Kristus, pasti bisa. Nah, apalagi kita masih hidup di tengah-tengah belenggu pandemi corona. Nah, banyak yang akan memanfaatkan ini untuk memecah belah atau untuk memisahkan kita dari persekutuan dengan Kristus. Sehingga kita tidak bisa menjadi senjata-senjata kebenaran, melainkan senjata kelaliman. Nah, tidak bisa lagi kita menyerahkan diri, tubuh kita, hidup kita untuk Allah. Tetapi kita
seret untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk menjadi hamba dosa. Nah, saat ini Bapak Ibu kita diajak untuk melihat bagaimana bersekutu dengan Kristus. Ketika Kristus menderita, kita ikut menderita. Ketika Kristus mati, kita juga ikut disalibkan, dimatikan dari segala belenggu dosa. Dan ketika Kristus dibangkitkan, maka kita juga ikut dibangkitkan dalam hidup yang baru. Ya, gambarannya sederhana begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya baju yang sudah lama, bahkan warnanya sudah luntur, sudah kusut, dan mungkin sudah ada yang sedikit robek. Kemudian Bapak Ibu punya baju yang baru, gres, sudah dicuci, sudah disetrika, rapi, gres. Nah, ketika Bapak Ibu disuruh memakai, mana yang akan dipakai? Baju yang lama, yang sudah kumuh, atau baju yang baru? Atau dua-duanya mau dipakai? Nah, ketika kita mau memakai baju yang lama, maka orang lain pasti tidak akan mau memandang kita. Namun ketika kita memakai baju yang baru, yang sudah disetrika rapi, orang pasti mau memandang. Dan ketika kita memakai yang lama dan yang baru dipakai jadi satu, apa jadinya? Ya, kita sudah bisa mengira-ngira sendiri. Nah, hidup bersekutu dengan Kristus ya seperti itu. Manusia lama sudah mati, disalibkan bersama-sama Kristus. Dan kini kita hidup sebagai manusia baru, bukan menghambakan diri kepada dosa, tetapi menghambakan diri kepada Allah. Hidup bagi Allah. Nah, mari kita buktikan bahwa kita itu bukan manusia lama, tapi kita manusia baru, hidup bagi Allah. Mari kita buktikan, kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita ini hidup sebagai manusia-manusia baru, hidup untuk melayani Tuhan dengan menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan menjadi saksi dan pelayan Kristus. Nah, di akhir bulan kesaksian dan pelayanan ini kita diajak untuk merenungkan kembali. Ya, karena Roh Kudus akan menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Dengan cara apa? Menjadi senjata-senjata kebenaran. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, kebenaran yang akan muncul, kebenaran yang akan tersebar, yaitu kebenaran yang berasal dari Tuhan. Menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan untuk memperbaharui pengakuan kita, untuk menjadi manusia yang baru. Mari kita memperbaharui pengakuan iman kita yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya bagi kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan.
Sambil mengucap syukur, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363. Kidung Jemaat 363 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang ketiga sambil kita mengucap syukur mengumpulkan persembahan. Mari Bapak Ibu, kita serahkan persembahan kita ini dalam doa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan nanti doa syafaat kita akhiri doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang boleh kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus, perkenankan kami datang kembali di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan berkenan hadir di sini dan berfirman kepada kami. Itu berarti Tuhan berkenan memelihara kebutuhan rohani kami. Biarlah semua yang Tuhan firmankan ini bisa kami terima, kami percaya Tuhan akan menyempurnakan firman-Mu ini. Sehingga semuanya boleh kami simpan di dalam hidup kami, bahkan tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing. Sehingga firman-Mu tidak akan lenyap, tidak akan mudah terlupa, tetapi akan kami ingat karena kami simpan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih atas firman-Mu, kami percaya Tuhan berkenan membimbing kami sehingga kami memiliki kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh menjalani hidup ini sebagai manusia-manusia yang baru, hidup sebagai senjata-senjata kebenaran untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena sesuatu dan lain hal tidak dapat bersama-sama bersekutu. Kami percaya Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan tetap melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan
keberadaan hidup kami masing-masing. Kami mengaku bahwa sampai saat ini masih banyak dosa, kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Karena kami sering menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga kami melupakan Tuhan. Inilah yang menyebabkan kami jatuh di dalam dosa dan kegelapan. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, kami datang membawa ketidaksempurnaan kami. Kami datang membawa segala dosa kesalahan kami, dan semuanya kami serahkan kepadamu dengan penuh penyesalan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memberikan pengampunan kepada kami. Engkau berkenan membersihkan hidup kami satu persatu serta memperbaharuinya melalui karya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami tetap layak di hadapan Tuhan. Kami boleh hidup sebagai manusia-manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJW Mulyorejo beserta seluruh warganya. Kami serahkan para penatua diaken, kami serahkan para pengurus komisi-komisi pembinaan jemaat, kami menyerahkan seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak remaja sampai warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, baik yang sehat maupun yang sedang sakit. Kami menyerahkan seluruh rencana yang sudah dipersiapkan di jemaat-Mu GKJW Mulyorejo ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau akan membimbing jemaat-Mu ini. Engkau akan membimbing seluruh warga jemaat di dalam menjalani kehidupannya di tengah-tengah pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan tetap melindungi, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Sehingga di tengah-tengah pandemi corona, jemaat-Mu GKJW Mulyorejo beserta seluruh warganya boleh tetap menjadi senjata-senjata kebenaran. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapi pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga boleh merasakan hidup yang baru dan hidupnya akan dipersembahkan hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan berkenan melindungi kami semuanya, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik, supaya karya Tuhan boleh nyata di tengah-tengah jemaat-Mu GKJW Mulyorejo. Karya Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan semua warga jemaat, sehingga semuanya boleh semakin percaya akan kasih kuasa pemeliharaan dan berkat Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia beserta para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap menunjukkan kasih setia, Tuhan tetap memelihara bangsa dan negara kami, Tuhan tetap memberkati para pemimpin kami, sehingga boleh menentukan kebijakan-kebijakan untuk kebaikan bersama di tengah-tengah pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga mendoakan gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya. Kami percaya Roh Kudus tetap berkarya. Roh Kudus tetap memberkati gereja-gereja-Mu, sehingga dimanapun gereja Tuhan ini berada, boleh tetap menjadi gereja yang bersaksi dan melayani, boleh menjadi gereja yang menjadi senjata-senjata kebenaran. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya persembahan ini boleh berguna untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Orang-orang yang telah Engkau panggil untuk menjadi milik-Mu. Orang-orang yang telah Engkau berikan hidup yang baru. Kami percaya Tuhan Engkau berkenan memakai kehidupan kami
Sehingga dimanapun Engkau menempatkan kami boleh menjadi senjata-senjata kebenaran hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat ini, kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita undur dari tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing, menjalani hidup pemberian Tuhan di dunia ini. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, bersekutulah dengan Tuhan, jalani hidup saudara bersama-sama dengan Tuhan Allah Raja. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin.